Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik Halo. lagi di episode ngos-ngosan Ngobrol santuy. Kali ini dengan saya sebagai hostnya yaitu Dinindrawati Tamba dan narasumbernya yaitu Miss Ayas Sarasati Oktania. Halo Miss Ayas. Hai. Halo. Ya kita harus berjarak ya, biar kamu bisa halo-halo sama saya. Gimana kabarnya Miss? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana? Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Miss. Lagi sibuk gak Miss? Udah sibuknya. Oh udah. Udah sibuk. Kemarin sibuk, sampai tadi ya. Saya mau sedikit nostalgia ya Miss. Oh, nostalgia boleh. Masa-masa sekolah yang menurut Miss Ayas paling berkesan tuh pas apa? Paling berkesan itu saat zaman saya SMK. SMK betul. Iya, jenjangnya sama ya sama SMA ya. Kalau SMA kan IPA IPS, ada bahasa juga, tapi kalau SMK udah ke penjurusan. Kenapa? Karena di SMK itu saya dengan sadar melibatkan diri ke organisasi di sekolah. Itu ya, dengan sadar dengan kemauan saya sendiri. Karena sebelum-sebelumnya saya masuk ke organisasi sekolah itu secara tidak sadar. Bukan nggak terlibat banyak, karena ternyata tuh terpilih gitu loh. Karena ternyata terpilih di kegiatan-kegiatan keorganisasian di sekolah-sekolah sebelumnya, jenjang-jenjang sebelumnya gitu. Makanya yang lebih seru tuh ya di SMK gitu. Yang di mana nih? Di SMK itu OSIS tuh, Rohis, Marawis, Paskibra. Iya. Banyak ya? Iya. Kalau sebelumnya dikit. SMP itu terpilih kan ada ekstrakurikuler, ada kokurikuler ya. Saya masuknya ke kokurikuler, dia itu di English Club sama IT Club gitu. Itu kan nggak sadar tuh, tiba-tiba pas saya udah kenaikan kelas, di kelas 7 ke kelas 8 namanya tertera, ada nama Sarasati Oktania di English Club gitu. Nggak daftar, tapi ternyata ya udah ikutan. Iya, jadi ya udah ikutan. Itu sih di SMP. Itu aja. Miss Ayas pas dulu tuh siswa yang seperti apa? Pemalu, populer, apa termasuk siswa yang pintar, suka dibully, apa membuli gitu? Suka membuli seru ya, tapi enggak. Seru dikit ya. Perbuatan jahat ya. Tapi saya enggak membuli sih. Kayaknya enggak membuli ya, saya bukan pembuli. Saya standar, siswa biasa aja, siswa standar. Dibully enggak? Dibully enggak tahu ya, tapi saya enggak pernah ngerasa terbully, enggak ngerasa dibully juga. Kalau ngerasa dijulitin? Dijulitin bukan merasa, tapi emang ada pasti kan. Mau sebaik-baiknya kamu juga pasti ada aja yang ngejulitin, tapi ya enggak mau dibawa pusing juga sih. Jadi yang ngejulitin ya. Bisa itu kan terbawa ya. Misalnya kalau di sekolah anaknya kayak apa sih namanya? Kayak populer atau pintar tadi? Apa pemalu gitu? Pemalu nggak sih Bu Sita? Iya pemalu nggak sih? Pemalu kali ya, agak nggak malu banget juga, tapi diem aja. Nggak populer tapi ternyata ada yang kenal gitu. Karena aktif di sekolah, jadi ternyata kenal. Pinter nggak juga sih, tapi masuk ranking terus alhamdulillah gitu. Bukan yang pinter banget, bukan. Tapi masuk ranking. Kalau teman Miss? Kenapa teman saya? Itu nggak kayak punya teman banyak gitu, apa sedikit 1-2 doang gitu? Oh, kalau teman ini dari SD ya? Dari SD nih. Dari SD itu sampai sekarang yang kontakan sama saya cuma 4 orang. Terusnya dari SMP kayaknya baru kontakan lagi malahan 2-3 orang dari SMP. Tapi yang masih sampai sekarang dari awal sampai sekarang itu di teman-teman SMK, karena mungkin itu balik lagi ke kegiatan yang saya terlibat, di organisasi-organisasi yang saya terlibat, jadi sampai sekarang masih ngobrol, masih suka jalan bareng juga gitu di SMK.
di kuliah juga alhamdulillah masih sih. Nggak banyak, teman saya nggak banyak, lebih banyak lama-lama tuh tersaring gitu. Mana sih yang lebih satu circle sama kita, satu frekuensi sama kita. Tapi bukan berarti nggak mau temenan sama yang lain, bukan. Itu aja. Kan misalnya bilang tadi dia kalau misalnya selalu ranking. Itu pernah ngecontekin nggak? Dicontekin ya pernah lah. Tapi nggak mau ngasih, pengennya mah. Pelit ya. Iya, pengennya mah gitu. Sama kayak Bu Mega. Pengennya mah gitu. Tapi lebih ke kalau misalnya daripada ngasih contekan, ayo lu sama gue belajar bareng deh gitu. Mendingan gitu sih. Mendingan ngajak, ayo belajar bareng sama-sama tuh sama-sama masih belajar gitu. Jadi ya udah ya, kalau daripada nyontek, udahlah belajar bareng aja. Tuh. Itu sih. Lagi. Oh, teman yang sekarang tuh masih komunikasi namanya dari pas sekolah. Dari sekolah sampai kuliah enggak? Iya. Dari sampai kuliah semuanya sebutin. Dari SD itu ya 4 orang itu yang tadi saya sebut sebelumnya ya, 4 orang. Wida, Damar, Amel sama Ayu. Itu sampai sekarang satu geng jadinya. Miss, saya mau nanya. Dulu mata pelajaran Miss Ayas yang paling suka apa? Yang paling suka apa ya? Bahasa Inggris. Nggak juga sih. Tapi seru sih. Tertarik ke bahasa Inggris karena kayak ketika saya nggak punya kata-kata dalam bahasa Indonesia, saya bisa dalam bahasa Inggrisnya gitu. Jadi kadang bingung nih bahasa Indonesianya itu gimana ya gitu. Jadi bahasa Inggris. Bukan karena nggak punya kosakatanya, bukan, tapi kayak lebih sopan ngomongnya kok kayaknya kedengerannya lebih sopan pakai bahasa Inggris ya daripada bahasa Indonesia gitu. Jadi interest tuh ke bahasa Inggris. Itu untuk masa-masa sekolah ya. Di SMK itu yang paling menarik pasti pelajaran produktif karena kita praktek langsung. Megang kamera langsung, wawancara langsung, dan ngedit langsung gitu. Kalau di kuliah itu ada namanya mata kuliah literature, itu sastra, tentang sastra Inggris, dan itu yang paling interest sih buat saya, paling menarik. Oh, pelajaran yang nggak suka, yang nggak disukain? Yang nggak disukain apa ya? Harus diskriminasi lagi kan? Matematika nggak, ngitung itu bukan yang nggak disukai, kadang males ngitungnya aja sebenarnya. Tapi kalau udah dapet nih caranya, udah tahu caranya, udah bisa tuh bahagia banget. Kalian gitu nggak ngerasa gitu? Iya. Kalau rumusnya udah tahu bisa. Kenapa? Kalau rumusnya udah tahu bisa. Iya, terus kadang tuh kadang gatel banget kan, pengen nyelesain, bisa kayaknya ini nih caranya nih, jadi kayak harus bisa bukannya benci, bukan. Misalnya dulu pas masa sekolah atau kuliah gitu, ada guru yang paling terkesan nggak? Iya, misalnya Ya, inspirasi misalnya sampai jadi semangat hidup. Ada yang menyemangati mati nggak? Banyak sih, banyak. Salah satunya? Hampir semua guru, tapi yang paling berkesan itu di SMK, jelas. SMK itu ada Pak Rido, ada Pak Jemi, ada Pak Sigit, ada Bu Sita juga. Kalau kamu mau tahu, Bu Sita juga guru saya dulu. Iya, pernah cerita. Oh, pernah cerita. Itulah paling banyak, karena paling sering berkomunikasinya ketika di SMK sama guru-guru gitu. Jadi lebih tersentuh mungkin di situ. Iya, karena muridnya sedikit jadi lebih tersentuh. Kalau muridnya banyak kan kayaknya ada aja yang terabaikan nih, ada aja yang terlewat. Tapi kalau sedikit, insya Allah tersentuh semua. Iya. Terus kalau saat ini Miss Ayas tuh sifatnya masih sama kayak dulu gak? Iya, ada perubahan. Perubahan ada lah pasti, lebih apa ya? Lebih matang kali ya. Lebih matang, tapi masih tetap belajar, berproses. Kadang tuh lupa kalau berproses itu menyenangkan, kayak pengen instannya aja ya kan, pengen cepet-cepet jadi. Tapi balik lagi, berproses tuh lebih menyenangkan loh gitu. Itu kalau yang sampai sekarang masih dirasain ya, kan yang nilai tuh orang-orang luar ya biasanya ya. Ya yang kalian lihat sekarang aja nih saya gimana menurut kalian. Terusnya kalau yang sampai sekarang masih saya rasain di diri saya tuh, saya mau tahu banyak hal gitu. Itu tuh yang masih nempel sih gitu.
masih mau tahu banyak hal. Dan Bentar. Saya mau nanya deh, Mm-mm. nanya lagi ya, nggak Ya. apa-apa. Apa sih namanya kalau misalkan kayak di siswa sempit ini ada yang nilainya kayak rendah, saya kayak rasa marah atau kayak kecewa atau mau biasa aja gitu, karena kan kalau misalnya sudah ngajarin gitu ya, Mm-mm. terus nilainya dia tuh rendah, marah atau gimana? Enggak marah, Maksudnya saya kayak, lebih kecewa gitu. gitu. Enggak mau memaksakan kalian harus pinter bahasa Inggris loh, harus pinter bidang yang saya pegang loh. Tapi kalau kalian mau berproses itu lebih menyenangkan. Gitu. Kalau pernah dibahas juga sama teman saya, Ras, lu marah gak sih kalau misalnya anak murid lu ada yang nilainya malah di bawah KKM? Lu memaksakan dia buat pinter pelajaran lu gak sih? Enggak. Kalian tuh punya interest masing-masing kan, punya kemampuan masing-masing. Anggap aja pelajaran saya itu penambahan ilmu pengetahuan kalian. Sekecil apapun ilmu pengetahuan pasti ada efeknya lah, ada dampaknya buat kalian. Jadi nggak marah, Put. Oh, enggak. Nggak marah, tapi lebih suka anak-anak yang mau berproses gitu. Lagi? Ya, misalnya punya pacar belum? Waktu SMP atau SD atau SMK? Mundur nih jadinya. Nah, iya. Sekarang deh. Kalau sekarang aja deh. Pacar buat apa? Buat teman hidup, teman. Pacar buat apa, Wit? Pacar. Penyemangat belajar. Buat apa? Iya. Kata siapa? Yang putus di jalan? Gimana? Kalau yang putus di jalan? Ngejagain jodoh orang. Iya, ngejagain jodoh orang nanti malahan. Atau pernah suka gitu kan. Coba dilihat ini Bu Mega ajarannya sesat emang. Iya, emang sektenya Bu Mega tuh khusus banget udah. Tidak. Oh enggak. Iya. Belum ya buat sekarang tidak. Tidak. Tapi kalau sekolah? Masih sih. Masa sih? Enggak, udah. Oh ya udah. Kalau pas sekolah enggak pacaran juga pas Kalau sekolah sih. suka gitu. Atau ngerasa ada Suka yang itu suka banget ya waktu itu. Pernah. Oh. Siapa? Kayak kenal aja kalau saya sebutin. Itu di SMP. Ganteng enggak? Bukan karena gantengnya, karena prestasinya luar biasa. Kayak Bu Mega sama. Amazing, waktu itu pas lagi zaman saya SMP, itu lagi Piala AFF. Itu bola ya, ASEAN. Terus suka tuh karena teman-teman sepermainan saya nih suka banget olahraga, ngobrolin terus nih olahraga kan. Sampai saya baca buku Andrea Hirata tuh 11 Patriot. Pokoknya nyari tahu banget ya tentang olahraga sepak bola tuh. Terusnya ternyata ada loh ternyata pemain bola yang seusia kita gitu. Ada namanya Hanif Abdurrauf Syahbandi. Wow. Tuh, dia itu membawa merah putih ke Old Trafford, ke Manchester United ya, MU ya, Red Devils. Itu dia bawa ke sana. Tapi kan kejauhan ya, jauh banget nih, nggak nyampe kan, nggak menggapai gitu. Ternyata di satu sekolah saya ada atlet juga, atlet timnas, pemain bola juga. Di usianya seumuran, makanya di situ tuh suka banget karena dia main ke Swedia tuh kalau nggak salah. Itu kekagum sih kayaknya ya, kekagum banget di situ. Ngeliat prestasinya luar biasa karena ngebawa nama Indonesia gitu. Itu tuh masa-masa suka-suka banget ya di situ. Iya. Enggak, tapi nggak pacaran. Bener. Yakin. Orang nggak kenal yang kenal in person gitu, nggak kenal secara personal, tahu aja. Oh ada lu, oh ada gue, gitu doang. Kalau misalkan menurut Miss Ayas, pacaran itu perlu nggak kalau seumuran kita atau seumuran Miss Ayas? Nggak tahu ya, tergantung kalian. Kalau saya sih nggak perlu. Ya sih. Belum, nggak perlu banget ya, nggak perlu banget. Kalau kamu butuh penyemangat, ya ampun. Orang terdekat emang nggak ada yang lain. Saudara kamu sendiri nggak bisa jadi penyemangat kamu. Orang tua kamu nggak bisa jadi penyemangat kamu. Gitu. Kalau ada yang antar jemput, itu Gojek buat apa? Grab buat apa? Aduh. Ya. Jadi tergantung kalian sih maunya gimana, niatnya gimana. Cari alasan yang lebih masuk akal lah.
toh ujung-ujungnya yang kalian harapin kan bukan pacarannya sebenarnya. Kalau udah dewasa ya happy endingnya nih gitu. Enggak, maksudnya nanti terakhirnya kalau misalnya putus nangis gitu. Iya, pasti ada masalah nangis. Nasihat untuk anak-anak yang di SMP ini apa? Iya. Khususnya yang menonton video ini gitu. Mencari tahu diri kalian sendiri itu seperti apa. Siapa kalian dan untuk apa kalian? Untuk apa kita? Mencari tahu ke dalam ya, mengenal diri kita sendiri. Sampai pada akhirnya kita tahu definisi love yourself itu tuh seperti apa. Kan banyak lagi trending kan ya kayaknya belakangan tuh love yourself gitu. Nah itu buat tahu, jangan cuma mengucapkan aja. Kita juga harus tahu prosesnya tuh gimana sih. Ya awalnya mengenal diri kalian sendiri, apa yang kalian suka, apa yang kalian enggak gitu. Potensi kalian juga dicari lagi. Kalau mau fokus ke satu ya udah fokus gitu. Tapi kalau mau belajar hal lain juga nggak masalah. Kalau untuk siswa yang gagal gitu gimana, Miss? Gagal tuh gimana? Dalam artian apa gagal? Nilainya jelek terus gitu. Kalau lomba tuh Kayak selalu kalah. namanya kayak mudah menyerah gitu. Iya. Kalau perasaan mudah menyerah pasti bisa jadi dimilikin sama semua orang ya. Tapi jangan sampai berlarut-larut juga. Toh kalian pasti ada kok, orang tuh pasti memiliki kemampuannya. Jadi kalau misalnya nggak ada di bidang itu ya udah cari lagi yang lain gitu. Jadi jangan berhenti mencari sampai kamu nemuin hal yang sesuai sama kamu. Terus kalau misalnya nilainya rendah kan itu bisa antara apa nih, antara memang nggak mampu meraih nilai yang besarnya atau karena dia malas-malesan di prosesnya ya kan. Kalau misalnya, kalau saya pribadi sih ketika kalian berprosesnya baik tapi hasilnya misalnya kurang memuaskan, nggak di situ poinnya sih, lihat di prosesnya, karena prosesnya itu yang bakal ngebentuk kalian gitu. Jadi berproseslah dengan baik. Dengar ya guys. Dengar ya, nggak dengar Jangan mudah menyerah. Oke, terima kasih Miss atas waktunya. Sama-sama. Sampai segini dulu ngos-ngosan kita kali ini. Lanjut di episode selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.